Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kamu atau teman kamu bingung pilih KB karena takut jerawatan atau berat badan naik? Nah, kamu nggak sendirian, banyak banget yang punya kekhawatiran serupa. Makanya, hari ini kita bakal kupas tuntas cara memilih kontrasepsi yang lebih ramah buat kulit dan timbangan. Biar kamu bisa lebih tenang dalam menentukan pilihan. Sebelum kita bahas rekomendasinya, penting banget buat kita pahami dulu siapa sih musuh kita sebenarnya. Pertama, soal jerawat. Pemicu utamanya adalah hormon androgen, alias hormon laki-laki. Eits, jangan kaget dulu, wanita juga punya kok hormon ini dalam jumlah kecil. Nah, hormon androgen inilah yang merangsang kelenjar minyak di kulit kita jadi lebih aktif. Kalau produksi minyak berlebih, pori-pori bisa tersumbat, dan akhirnya muncullah jerawat. Lalu apa hubungannya sama KB? Beberapa jenis KB hormonal khususnya yang mengandung progestin tipe tertentu bisa meniru kerja si hormon androgen ini. Akibatnya, jerawat yang tadinya udah tenang bisa jadi meradang lagi atau bahkan muncul jerawat baru. Sekarang, kita bahas musuh kedua. Kenaikan berat badan. Ini juga jadi momok yang menakutkan. Kenaikan berat badan karena KB hormonal itu bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, retensi cairan, yaitu tubuh menahan lebih banyak air dari biasanya. Jadi rasanya badan tuh lebih bengkak atau berisi, padahal itu bukan lemak. Kedua, peningkatan nafsu makan. Beberapa hormon bisa bikin kita jadi lapar terus-terusan. Nah, hampir semua KB hormonal punya potensi menyebabkan ini, tapi efeknya beda-beda banget tiap orang. Yang paling sering dilaporkan menyebabkan kenaikan berat badan signifikan itu adalah KB suntik 3 bulan. Oke, setelah kenal musuhnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Pilihan KB yang lebih ramah. Pilihan terbaik nomor 1 jatuh kepada pil KB kombinasi. Kenapa? Karena ini adalah pilihan paling cerdas untuk mengontrol jerawat. Tapi, ada syaratnya. Kamu harus pilih pil yang mengandung jenis progestin yang tepat, yaitu yang sifatnya justru melawan hormon pemicu jerawat. Coba deh perhatikan kandungannya. Cari yang namanya drospirenone. Merek yang umum itu, misalnya Yasmin atau Yas. Kelebihannya apa? Drospirenone ini dianggap paling jagoan untuk melawan jerawat karena kerjanya langsung menekan efek hormon pemicu minyak. Bonusnya lagi, hormon ini bisa mengurangi efek kembung akibat menahan air. Jadi double kill kan? Jerawat terkontrol, badan juga enggak terasa bengkak. Selain drospirenone, ada juga cypertron acetate. Contoh mereknya Diane 35 atau Chloe. Hormon ini bahkan lebih kuat lagi dalam memerangi jerawat yang parah dan juga pertumbuhan rambut berlebih. Makanya, pil dengan kandungan ini seringkali diresepkan oleh dokter secara khusus untuk tujuan pengobatan jerawat. Jadi, kalau jerawat jadi masalah utamamu, pil KB kombinasi dengan kandungan ini bisa jadi solusi yang sangat efektif. Gimana kalau nggak mau minum pil setiap hari? Tenang, ada pilihan lain yang juga bagus, yaitu KB spiral hormonal atau IUD hormonal. Contohnya Mirena. Kelebihannya, hormon yang dikeluarkannya bekerja secara lokal, langsung di dalam rahim. Jadi, jumlah hormon yang menyebar ke seluruh tubuh itu sangat-sangat sedikit. Efeknya apa? Tentu saja, risiko jerawat dan kenaikan berat badan jadi jauh lebih rendah dibandingkan KB hormonal lainnya. Ini cocok banget buat kamu yang pengen kontrasepsi jangka panjang tapi dengan efek samping hormonal yang minimal. Terus, ada nggak sih yang sama sekali bebas risiko jerawat dan gemuk? Ada dong. Jawabannya adalah KB non-hormonal. Pilihannya ada spiral tembaga atau IUD tembaga. Dan tentu saja, kondom. Kelebihan utamanya sudah pasti, karena nggak ada hormon yang masuk ke tubuh, jadi dijamin nggak akan memicu jerawat atau bikin berat badan naik karena efek hormonal. Tapi, ada kekurangannya juga. Khusus untuk spiral tembaga, beberapa wanita melaporkan menstruasinya jadi lebih banyak, lebih lama, dan terkadang lebih nyeri. Nah, setelah tahu yang direkomendasikan, kita juga perlu tahu jenis KB yang perlu diwaspadai kalau kamu sensitif sama dua masalah tadi. Yang pertama dan paling utama adalah KB suntik 3 bulan. Kontrasepsi ini punya risiko paling tinggi untuk memicu jerawat dan juga kenaikan berat badan. Banyak sekali laporan dari penggunanya yang mengalami kenaikan berat badan yang cukup signifikan. Lalu ada juga susu KB atau implan. Efeknya ini agak 50-50. Beda-beda banget di setiap orang. Ada yang baik-baik saja, tapi nggak sedikit juga yang jadi jerawatan. Untuk risiko kenaikan berat badan, umumnya lebih rendah dibandingkan suntik 3 bulan. Jadi, kalau kamu punya riwayat gampang jerawatan, mungkin perlu pikir-pikir lagi sebelum memilih dua jenis KB ini. Penting untuk diingat, ya, tubuh setiap wanita itu unik. Apa yang cocok di temanmu, belum tentu cocok di kamu. Informasi ini adalah panduan umum, bukan pengganti konsultasi medis. Langkah paling bijak adalah diskusikan semua pilihan, kekhawatiran, dan riwayat kesehatanmu dengan dokter atau bidan. Mereka bisa membantumu memilih kontrasepsi yang paling aman dan nyaman sesuai dengan kondisi tubuhmu. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjawab kebingungan kamu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan informasi penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.